Nah, V, tadi kan kita sudah membahas tentang merokok nih. Iya. Tapi emang tantangan remaja itu cuma merokok doang nggak? Kayaknya enggak deh, Nyol. Sekarang nih lagi marak-maraknya pemakaian narkoba. Apalagi di kalangan remaja kayak kita nih. Katanya nih 50% di Indonesia nih. Wih, banyak banget ya. Iya kan? Iya, aku jadi keinget nih. Kemarin lewat FYP ku nih. Kemarin nih, FYP nih. Apa tuh? Ada seseorang remaja yang meninggal karena HIV nih. Oh iya? Dan ternyata info-infonya itu katanya HIV itu di Indonesia itu nggak dikit. Jumlahnya itu sekitar 40%-an. Berarti narkoba sama HIV ini banyak banget di Indonesia. Banyak banget ya. Berarti narkoba sama HIV itu banyak banget ya di Indonesia. Banyak banget, V, ternyata. Daripada kita makin penasaran nih, kita tanya aja nggak sih ke narasumber kita nih? Oh iya, ide bagus tuh. Langsung aja, tanpa basa-basi kita undang aja narasumber kita ini, yaitu Fenty dan Ivy. Gimana sih kabarnya kalian berdua? Baik dong. Jadi di sini kita mau bahas tentang narkoba dan HIV nih. Oke, jadi menurut kalian nih, narkoba itu apa sih? Kalau menurut saya sendiri ya, narkoba itu semacam obat terlarang yang membuat penggunanya itu menjadi berhalusinasi atau menghayal secara berlebihan, berimajinasi, yang dampaknya tuh bisa berdampak bagi sekeliling. Bisa tuh dia menggunakan narkoba, terus dia di jalan, terus dia bikin kecelakaan, atau enggak dia pakai narkoba, terus dia pukulin anak orang kan, jadi berimajinasi. Sama kayak mabuk berarti ya Iya. efeknya. Iya, 11-12 sama Iya, mabuk. benar. Gak jauh beda lah ya. Iya. Iya. Dan untuk narkobanya sendiri, ternyata variannya banyak Apa jenisnya. Ada metafetamin, kokain, heroin, dan ganja. Ada juga obat yang tidak sesuai dengan resep dokter. Maksudnya obat yang tidak sesuai dengan resep dokter adalah ketika kalian tahu orang depresi nggak? Tahu. Saya ada cerita nih dari teman saya yang kebetulan juga depresi. Gimana tuh? Jadi menurut teman saya ya yang depresi, katanya obatnya, ternyata obat antidepresan ini nggak semua, tapi ada beberapa yang mengandung narkotika. Mengandung narkotika? Iya, Obat buat depresi? buat obat depresi, tapi nggak semua, dan itu udah dikasih dosisnya dari dokternya. Nah, yang saya maksud tidak sesuai dengan resep tadi itu adalah ini. Kalau misalnya obat yang tadi dianjurkan untuk para orang depresi dikonsumsi secara berlebihan, itu akan menjadi narkotika, akan jadi pengonsumsian narkotika. Berarti kalau berlebihan tuh jadi Narkoba, jadi pengguna narkoba. Padahal harusnya itu obat Untuk depresi. Untuk sebagai tambahan, narkoba ini bisa istilah lainnya dia itu nafsa. Nafsa ini singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kenapa narkoba ini termasuk salah satu obat terlarang? Karena dari zat adiktifnya. Zat adiktif ini semacam cairan kimia yang membuat kita akan berhalusinasi. Ya, halusinasi ini yang membuat, yang tadi dikatakan Ivy itu, yang membuat lingkungan sekitarnya mereka Bertingkah seenaknya. ya bertingkah seenaknya. Nah, zat adiktif ini termasuk kalau misalnya kita masukkan ke dalam golongan-golongan ya, mungkin aku jelasin dulu ya golongan Boleh. narkoba. Iya, golongan narkoba itu ada 3. Ada golongan 1, 2, dan 3. Golongan 3 ini termasuk untuk medis. Jadi untuk medis ini maksudnya untuk terapi, khusus untuk terapi dan misalnya contohnya kayak operasi gitu ya. Sedangkan golongan narkoba yang kedua itu untuk anjuran resep dokter. Memang dikhususkan untuk anjuran resep dokter. Misalnya nih, orang yang dianjurkan narkoba golongan kedua ini, mereka ini biasanya punya penyakit yang serius. Penyakit serius ini berarti misalnya harus membutuhkan obat yang ya semacam terlarang itu. Kalau misalnya nggak ada anjuran dosisnya dari resep dokternya, itu yang bakalan membuat jadi pecandu narkoba. Berarti kayak yang Ini obat penenang, buat obat penenang gitu kan. Iya, Iya, masuk tapi- golongan kedua. Iya benar.
Tapi Lalu- ingat ya, harus sesuai dengan dosisnya. Ya. Lalu untuk golongan pertama yang paling berbahaya, mungkin aku bisa sebutin salah satunya sabu-sabu. Sabu-sabu ini salah satu obat terlarang narkoba, tapi dia bentuknya itu kayak bubuk. Ya, dia itu banyak diselundupkan, biasanya sih dari bandara atau dari soal kenakalan remaja nih. Sabu-sabu itu ada loh di beberapa sekolah. Oh iya? Waduh, Biasanya mereka diselundupkan di tas murid-murid. Aduh, itu yang Bahaya. diselundupkan siapa? Ya, mungkin pengedar narkobanya. Oh, jadi diam-diam. Iya, bisa jadi bukan karena diam-diam, tapi mereka emang mau nyebarin lewat dari anak-anak, dari anak kecil untuk mungkin bisa ditularkan ke orang dewasa juga, gitu maksudnya. Jadi Obat. kayak lingkungan itu ya udah di dalam kendali narkobanya gitu loh. hmm. Ih, serem banget. Iya, Mm-mm. anak-anak kecil jadi inceran juga Iya. nanti ya. Mm-mm. Berarti nggak orang dewasa juga yang pakai, Iya. anak kecil juga bisa jadi pengguna Benar. narkoba. Kadang-kadang Oh, kadang-kadang bentuk narkoba itu ada yang jadi permen gitu. Permen? Benar, ada yang jadi permen. Permen kayak gimana? Di permen. Mereka nyebarin di sekitar kalangan sekolah. Kalangan sekolah ini bisa jadi remaja, anak-anak. Ya, tujuannya mereka sebarin itu sendiri sebenarnya untuk membuat semacam apa ya, kayak biar mempengaruhi lingkungannya gitu loh. Kayak bisa disebarkan ke orang dewasa juga gitu loh. Jadi Iya. semakin banyak yang nyebarin narkoba itu, semakin banyak kan yang pakai. Oh ya, jadi mereka kayak kalau jadi kecanduan terus beli-beli itu terus gitu. Kan? Iya, yang untung juga mereka sendiri. Masuk akal sih. Mm-mm. Tapi Berarti serem iya. banget kalau lewat permen. Ya kayak gitulah. Mungkin ya, Kan tapi tujuannya. kebanyakan juga sabu-sabu. Beberapa kasus ya, beberapa kasus di bandara itu sabu-sabu itu banyak diselundupkan, mau di tas, koper atau segala macam. Tapi kan ini apa ya, narkoba itu kan harganya kan nggak murah lah istilahnya, juga sulit didapetin kan, lagi pula ini kan ilegal lah ya. Itu tapi kenapa sih orang-orang kok banyak yang pengen make atau butuh banget sama narkoba itu, kenapa? Mungkin bisa saya oper ke Ivi. Oh ya. Bisa dijelaskan Ivi? Seperti fungsinya yang tadi, kenapa sih orang-orang pengedar narkoba ini sengaja taruh ke permen dan belanjaan-belanjaan yang ada ya di sekitar sekolah? Tujuannya untuk apa? Kita ketahui ekonomi ya. Kalau secara ekonomi, tujuan dari wirausahawan kira-kira apa? Mencari cuan. Ya, cari cuan. Nah, udah mungkin ada beberapa wirausahawan jahat yang kemungkinan wirausahawan jahat ini nggak peduli dengan caranya. Pokoknya yang penting jualanku laku, aku untung banyak gitu. Berarti tujuan utamanya penyebarannya cuma nyari untung doang gitu. Ya ada juga yang tujuannya untuk bersenang-senang, kayak kan dia bisa membuat seseorang menjadi berimajinasi kan. Mungkin kalau orang terlalu stres dengan kehidupannya, dia ya jadi lari ke sana. Apalagi kalau jauh sama Tuhan. Makanya ya sobat-sobat dekat sama Tuhan ya. Benar-benar. Pesan Betul. di hari ini. Iya. Ngeri-ngeri. Jadi tapi berarti itu narkoba ini tujuannya itu berarti orang-orang nyebarnya buat cuan sama Iya. senang-senang doang gitu. Iya, karena kan dia membuat kecanduan. Jadi otomatis yang beli, konsumennya mau beli lagi gitu. Nah itu dampaknya itu parah banget gak sih, sampai maksudnya kayak contohnya tadi rokok ya, rokok itu kan dampaknya ke organ tubuh Iya. sama ke lingkungan. Nah kalau narkoba ini dampaknya gimana nih? Sama loh. Narkoba ini juga mempengaruhi organ tubuh juga loh. Bisa menyebar Malah, kematian. iya, malah lebih parahnya narkoba ini kalau misalnya sudah masuk ke fase berat, tahap sampai dia emang ya satu hari dia nggak bisa hidup tanpa narkoba itu udah bahaya banget loh. Bisa contohnya kayak otaknya dia, saraf-saraf dalam otaknya dia itu sendiri udah rusak kan karena narkoba itu. Karena kalau misalnya narkoba juga terlalu banyak dikonsumsi, pertama organnya mereka yang terinfeksi nih, masuklah itu ke saraf otak. Lalu karena mungkin mereka kayak istilahnya pernafasannya ya, organ pernafasannya mereka kan terganggu, yaitu yang bisa menyebabkan kematian.
yang bikin sebenarnya zat-zat dalam narkoba yang bikin kematiannya itu karena narkotika psikotropikanya itu yang bahaya. Jadi Itu semacam zat-zat kimia. ngaruhnya ke tubuh juga gitu. Iya, ya. Kalau cairan, ya bayangin aja lah cairan kimia mengenai organ-organ tubuh dalam tubuh, ya gimana? Ya rusak sih. Iya. Ya jadi berarti intinya dampaknya itu merusak tubuh. Tapi itu ada juga pengaruhnya ke lingkungan sekitarnya juga. Contohnya kayak orang-orang terdekatnya atau gimana, itu gimana dampaknya? Ya tadi seperti yang dijelaskan Ivi kan, misalnya nih kita udah menghayal, maksudnya kita kayak masuk ke dunia lain gitu loh, Halusinasi. Iya, halusinasi. Kita udah halusinasi, udah kayak ya udah sih, tepat aja udah. Sangat berdampak sih. Heeh. Bisa aja dia bikin masalah yang nyelesain terpaksa keluarganya dong, mau siapa lagi. Iya sih. Berarti bahaya banget ya dampaknya narkoba ini. Kayak mabuk juga. Iya. Itu ya, kena rugi. Ya kayak mabuk, kehilangan kesadaran istilahnya. Terus habis itu orang-orang yang pecandu narkoba itu bisa disembuhin nggak? Kayak misalnya lewat apa sih namanya tuh Rehabilitasi. ya, rehabilitasi itu bisa nggak? Bisa, sebenarnya bisa. Rehabilitasi itu semacam kalau misalnya lewat terapi ya, lewat terapi atau mungkin sekedar dinasehatin, tapi ya secara bertahap lah. Ya orang yang udah masuk pecandu berat narkoba itu nggak mungkin bisa Susah gampang dihilangin. lepasnya. Ya susah banget dilepasin. Jadi secara bertahap mereka terapi pelan-pelan orang itu, mereka kayak nasihatin orang itu supaya cara bertahap aja, kayak pelan-pelan kita tuntun dia ke arah yang ya misalnya nih kita tuntun dia melakukan aktivitas yang memberikan pengaruh positif bagi lingkungannya dia. Contohnya? Contohnya kayak banyak orang-orang narkoba yang pernah saya dengar sendiri kasusnya. Orang-orang narkoba sendiri itu kadang kayak apa ya, semacam dia memproduksi suatu barang yang emang nanti bakalan dipakai masyarakat sekitar. Mau dia memproduksi tas, atau dia memproduksi sepatu, atau dia memproduksi apapun, pokoknya memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya dia. Oh, disuruh jualan ternyata. Tapi nggak cuma jualan juga, kadang mereka juga suruh mungkin membantu staff-staff yang ada di tempat rehabilitasi. Ya, Jadi kayak semacam apa sih? Berarti pelatihan lah, Iya, misalnya kayak pelatihan pelatihan. gitu lah. berarti menggantikan kebiasaan yang mereka Iya jadi kebiasaan yang benar, baru. dengan kebiasaan yang baru dan yang lebih positif pastinya. Nah, yang rehabilitas ini apakah mereka ditangkap gitu, misalnya habis rehabilitasi terus mereka ditahan apa gimana, apa mereka udah langsung bebas gitu? Mungkin saya bisa tukar ke Ivi untuk penangkapannya sendiri, saya Oh. kurang jelas, cuman Ivi mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk rehabilitas mungkin biasanya yang ditangkap, gak mungkin kan anak di bawah umur ditangkap. Mungkin yang usianya legal atau sudah punya KTP 17 ke atas. Dan untuk hukumannya sendiri biasanya yang pengedar itu pasti dapat hukuman yang lebih berat dari mata hukum. Apa di penjara itu apa? Ya di penjara. Berapa lama? Mungkin Ocha lebih tahu. Mungkin ini cuman sekitar saya ingat saja, mungkin sekitar 15 tahun atau 20 tahunan lah ya. Itu pengedarnya. Ya, sebenarnya pecandu dan pengedar juga sama-sama dapat hukuman. Cuman yang memang lebih berat pengedarnya. Cuman aku kurang tahu nih, hukuman untuk pengedarnya itu berapa tahun. Tapi tahu saya, seingat saya saja. 15 Mungkin ya, tahun. iya 15-20 sekitar segitu. Kurang lama nggak sih? Wah, iya. biar dia tahu kok buat ngedarin Iya benar juga sih. Kalau 15 tahun kurang ya. Iya, seumur hidup gak sih sekalian? Makanya. Sarankan ke presidennya. Terus abis itu Yang nanganin siapa nih? Apakah ada badan kayak organisasi khusus yang buat nanganin gitu? Iya, ada. Ya contohnya kayak tim medis yang aduh saya lupa lagi. Dia kayak tim medis yang ada di beberapa rehabilitasi, tim medis khusus rehabilitasi yang di bagian narkoba di beberapa penjara itu ada. Bukan maksudnya beberapa penjara ya, maksudnya markas tempat orang yang di penjara itu ada tim medisnya sendiri. Ya, saya lupa lembaga kesehatannya yang pokoknya
mengatur itu semua, saya lupa. Cuman ya setahu saya memang setiap markasnya sendiri ada tim medisnya. Oh, berarti ada tim medis yang khusus di Yang merehabilitasi tuh. Iya. Kayak terus kalau fungsinya ini dengar-dengar di PNN itu kan katanya mengurusi ya badan yang ngurusin pengedaran, penyeludupan BNN itu. apa tuh? Ya aku Wah. juga baru tahu nih Iya. BNN ini. Waduh, salah searching nih ya. Tapi nggak apa-apa, iya bagus. Memang salah satu mungkin ya BNN itu mungkin salah satu lembaga kesehatan yang memang dia menyarankan beberapa rehabilitasi berada di beberapa markas yang ada di kota-kota, perkotaan-perkotaan. Semacam seperti itu. Cuman saya kurang tahu untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya soal lembaga kesehatan itu. Iya sih. Mungkin Ivi bisa jelasin soal lembaga kesehatannya Iya. sendiri. Ya, yang Ivi BNN lah. itu. Waduh, BNS. saya kekurangan informasi nih. Waduh. Jangan kamu ini lagi. Ya udah, aku jelasin nih. Turun tangan dulu. Nah, jadi PNN ini yang setahu gue yang aku baca-baca nih, PNN ini jadi kayak badan lembaga khusus negara itu. Jadi buat khusus untuk mengurusi kayak pengedaran, penyeludupan, ya tentang narkoba ini tadi, V. Oh. Jadi aku agak penasaran lebih detailnya gitu. Iya, iya. Tapi dia secara negara kan. Ya. Jadi dia yang mengatur semua tim-tim rehabilitasi untuk berada di beberapa perkotaan. Termasuk perkotaan yang memang kerap melakukan pengedaran narkoba. Banyak melakukan pengedaran narkoba. Berarti di semua kota di Indonesia. Iya, pasti ada. Di Malang pasti juga ada. Ya ada, tapi saya nggak tahu. Tapi di Tertutup kayak Iya. informasi biar Oh. kalau pas pengedarannya masuk langsung ditangkap gitu. Kan nggak tahu tuh kayak HBD gitu loh. Misalnya di Surprise. Kalau misalnya itu dibuka secara terbuka, mungkin pengedar narkotikanya udah memprediksi terus. Iya, takutnya aku hati-hati, diprediksi aku hati-hati. gitu loh. Oh iya benar sih. Jadi kayak semacam apa sih sembunyi-sembunyi. Iya, sembunyi-sembunyi biar gak ada yang tahu. Pas datang pengedaran langsung ditangkap gitu. Iya, Kayak benar. HBD. Ya HBD. Surprise gitu. Oke. Nah, lanjut. Lanjut apa nih? Ke topik selanjutnya kali ya. Oh, boleh. Jadi topik selanjutnya nih kita mau membahas tentang HIV nih. HIV. Apa sih HIV itu? Aduh, HIV ini semacam virus ya. Mungkin kalau saya nyebutnya dia semacam virus atau penyakit. Dia bukan ke arah penyakit juga, tapi dia virus pokoknya. Virus yang menyerang imun tubuh manusia. Tuh, berarti kayak narkoba ini berarti. Wah beda. Ini mungkin saya jelasin. Remaja ini kan memang karena dia masih berada di fase-fase tahap remaja ya. Ini tahunya tinggi. Iya, rasa ingin tahu yang tinggi, mau mencoba hal baru itu bisa jadi ya. Mungkin maaf saya bilang salah satu yang menyebarkan infeksi HIV ini itu seks bebas. Oh, penyebarannya melalui seks bebas. Bisa juga jarum suntik. Oh, Cuman jarum memang suntik. kebanyakan beberapa kasus dari seks bebas. Oh. Makanya saya bilang kan tadi remaja itu menyukai hal-hal baru sampai akhirnya mereka ada di tahap yang melakukan hal seperti itu. Nah, tapi kan ini kok bisa sampai meninggal, kan harusnya cuma berhubungan gitu aja kan, kok bisa sampai akibatnya sampai meninggal itu gimana? HIV ini kan menyerang imun tubuh kan. Imun yang ada dalam tubuh kita Ya. diserang nih, lemah lah imun kita. Ya berarti kalau misalnya imun kita lemah, virus-virus yang lain bisa gampang masuknya ke tubuh kita. Oh, Virus itu berbahaya kan. berarti Mm-mm. meninggalnya ini bisa dibilang karena penyakit-penyakitnya itu tadi. Iya benar, kan menyerang imun nih. Berarti otomatis iya body kita ini lemah, istilahnya dia nggak dalam kondisi baik-baik Prima. saja, Oh. ya nggak dalam kondisi sedang bersiaga. Istilahnya dia udah dia lagi drop, terus dimasukin lah virus-virus lain, gampang kan dimasukinnya, iya. Mm-mm. Jadi imunnya lemah gitu ya. Iya benar. Berarti HIV ini penyakit yang melemahkan imun tubuh gitu. Mm-mm. Bahaya juga buat organ-organ itu tentunya. Kira-kira kalau antibodinya rendah terus pakai vitamin C bisa kembali lagi nggak? Waduh, kurang tahu ya. Mungkin saya tahu, Kok jadi kan anak IPA gitu loh. Oh bukan ya?
Oke, lanjut. Tapi ini aku penasaran nih, apa kalau misalnya kan katanya tadi yang seks bebas gitu kan. Nah, emang semua orang yang seks bebas itu emang bakal ini kena HIV gitu ya? Apa cuma beberapa aja gitu? Kalau misalnya dari, mau jelasin tapi sedikit ini. Cuman ya memang beberapa, maksudnya nggak semua ya. Tapi ini seks bebas loh. Jadi kayak kamu tahu nggak sih seks bebas? Berarti kan kita mencoba, Gak apa-apa. Iya, kita coba untuk ini, Mbak. Nah, jadi kan penyebarannya HIV itu gara-gara seks bebas ya tadi ya. Tapi cuma seks bebas saja. Tadi katanya juga ada jarum suntik, itu gimana penyebarannya? Penyebarannya melewati darah. Jadi kan jarum suntik habis disuntikan dari orang lain dan kebetulan orangnya tuh HIV. Ya, habis itu kan namanya jarum suntik masuk ke pembuluh darah kan, pembuluh darah vena. Nah, pastinya dia kembali lagi kalau pakai jarum yang sama disuntikan ke orang yang lain juga, melewati apa lagi? Darah kan, sama-sama melewati darah. Jadi penyebaran HIV-nya ini melewati darah. Jadi jarum suntiknya itu gara-gara dipakai orang yang jarum suntiknya satu, terus dipakainya orang-orang banyak gitu, orang banyak, jadi akhirnya kena HIV. Jadi ketular. Iya, Jadi untuk ketular. tim medis sebaiknya jarum suntik itu Diganti. ya betul, Diganti atau dibersihin aja? untuk menjaga kehigienisannya. Berarti Harus serba higienis. berarti penularannya ini Lewat darah. harus ada yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Benar, cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ke dalam tubuh kita baru kita terkena HIV. Iya, Nah, itu bisa sembuh nggak sih? ada penyembuhannya, tapi bukan secara maksudnya secara total, penyembuhannya bukan secara total, tapi untuk mengurangi saja dampaknya. Oh, mengurangi, bukan Iya. menyembuhkan. Berarti nggak Nah, total. Iya. Iya, salah satunya itu setahu saya itu seperti terapi ARV. Apa itu? Terapi ARV ini dia bukannya menyembuhkan secara total HIV, tapi dia mengurangi efek atau kedampakan dari HIV menuju AIDS. Menuju AIDS. Iya. Berarti AIDS itu lebih parah. Iya, benar. HIV ini istilahnya dia tahap awal lah, dia terkena ininya, virusnya. Sedangkan AIDS sudah fase beratnya dia. Nah, ARV ini termasuk salah satu pencegahan HIV menuju tahap fase beratnya sebelum akhirnya ditindaklanjuti oleh dokter-dokter yang lainnya. Berarti HIV ini termasuk penyakit yang gak tertolong lah ibaratnya. Secara Iya. medis belum ditemukan vaksinasinya. Tapi ya untuk menguranginya salah satunya yaitu terapi ARV. Tapi nggak bisa sembuh total. Iya. Yes. Belum ditemukan vaksinasinya. Tapi nguranginnya itu kayak dikit-dikit aja atau langsung banyak? Bertahap lah, setahu saya ya bertahap aja. Walaupun nggak dijelasin secara detail ya terapi ARV itu kayak gimana, cuman sekait informasi yang saya ambil ya dia dilakuinnya secara bertahap. Ya kita nggak tahu nih terapi ARV ini maunya dimasukin di sebuah tabung gitu atau gimana kan nggak tahu. Cuman ya dia pasti dilakuinnya secara bertahap. Berarti itu buat menurunkan mengurangi dampaknya dalam HIV. tubuhnya itu. Yes. Tapi kan katanya nih dengar-dengar cara biar nggak kena HIV itu gak boleh dekat-dekat sama orangnya. Apa itu benar? Supaya nggak ketularan itu gak boleh dekat-dekat, contohnya kayak ya intinya gak boleh kontak kayak kita ngomong-ngomong gini nggak boleh gitu katanya. Jadi sebenarnya saya udah bilang HIV itu salah satu penyebarannya itu secara cairan, jadi cairan dalam tubuh yang di share, bukan di share sih, maksudnya lebih ke arah ya disalurkan ke tubuh yang lainnya gitu. Jadi lewat cairan tubuh istilahnya. Mau dia lewat darah atau apapun itu, kalau misalnya kita semacam apa ya, mungkin bisa dibilang ingus lah ya. Ya, Jadi gitu. kayak dalamnya di dalam. Iya, pokoknya dalam tubuh.
Berarti Benar. kalau pegang gini enggak. Enggak, itu enggak termasuk. Oh, berarti salah ya tadi. Pokoknya cairan dalam tubuh. Berarti Ya. kalau salaman, ngomong-ngomong doang gini Iya, itu enggak apa-apa, itu enggak apa-apa. nggak bakal kena berarti. Tapi ya berhati-hati aja soal cairan dalam tubuhnya mereka. Kalau misalnya salaman aja kena HIV, persentasenya berarti Tinggi banget. iya betul. Jadi enggak ya. Kecuali itu nggak sih kalau apa flu gitu. Iya kan? Oh ya persis. Kita bersih nih. Nah, kan pasti kena. Kena nih orang. Langsung gampang ketularan. Tapi kalau HIV nggak gitu. Berarti masih aman lah. Masih aman. Sebenarnya HIV juga enggak, maksudnya itu enggak, bukan secara seriusnya, bukan secara ini ya, ingus juga, tapi lebih seriusnya lewat darah atau ya kalau misalnya kita bilang sih lewat sperma. Ya. Berarti HIV ini termasuk penyakit yang berbahaya banget loh, Be. Banget. Sampai Terutama- kematian. Terutama Makanya banyak yang jadi korban-korban ini banyak yang anak remaja berarti ya. Jadi makanya sih hati-hati aja. Ya walaupun kita nggak tahu nih kalau misalnya dari jarum suntik seperti yang Mimi bilang, berarti tim medisnya dari rumah sakit harus mengawasi beberapa jarum suntik itu agar tetap higienis. Lalu untuk seks bebas sendiri mungkin ya kita bisa mungkin memberikan edukasi awal untuk beberapa remaja atau yang masih anak-anak. Di sekolah-sekolah gitu. Iya benar. Maksudnya kayak kita mengirim ahli atau dokter nih yang menindaklanjuti tentang seks bebas. Apa sih akibat tentang seks bebas itu, dampaknya gimana? Kayak semacam sosialisasi. Iya. Ada baiknya juga kalau dari didikan orang tua. Iya, itu paling penting sih. Iya. Iya, dari kecil. Yang paling pertama sebelum sosialisasi yang di sekolah-sekolah, yang di masyarakat gitu kan. nah itu dia V seputar informasi seputar Seputar, narkoba iya. sama HIV ini. Berarti Jadi gimana menurutmu? kalau menurutku itu sih narkoba sama HIV itu kayak bahaya banget. Bahaya banget ya. Karena apa sih nyebabin Iya, menyebabkan kematian. gitu kan. Terutama buat kita yang remaja-remaja ini. Iya, tapi ya Kalau kita hati-hati enggak kok. Iya. santai. Ya terima kasih buat Fenty dan Ivy ini yang sudah Makasih memberikan ya, kita Fenty. informasi-informasi Sampai yang jumpa berguna. semua. Waduh, kayaknya kan nih Ve, sudah mau penutupan ternyata ya. udah mau selesai. nih. Udah mau selesai podcastnya. Nongkrong-nongkrongnya udah selesai. nih. Sudah selesai. Aduh. Talk-talknya ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk Oke. memberikan kita informasi ini. Yes. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ya, terima kasih, ya. terima kasih, Tos aja, terima tos. kasih. Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya. Oke, jadi itu semua itu tentang kenakalan remaja nih. Iya, banyak banget ternyata ya. Iya, tadi kayak ada apa? Rokok, HIV Narkoba. sama narkoba. dan itu rata-rata ke dampaknya ke kalangan remaja kan. Benar, dan itu menyebabkan kematian. Jadi itu semua berbahaya banget. Berbahaya banget. Nah, tapi cara menghindarinya juga gampang banget loh, Be. Iya, Yaitu hampir sama semua, yaitu melakukan aktivitas yang positif. untuk menggantikan semua itu. Ya, jadi ya intinya sebagai remaja itu kita jangan aneh-aneh Iya, Pak ya. jangan macam-macam Iya, lah ya. Jangan kalau mau kelihatan keren tuh gak usah aneh-aneh. Cukup menjadi anak baik di depan mama papa dan membahagiakan orang tua. Aduh, Itu kuncinya. motivasi dari Motivasi. Sinyo nih. Jadi segitu aja dulu podcast kali ini. Semoga informasi ini berguna bagi keluarga, terutama keturunan kalian. Aduh, Jadi sekian dulu sekian dulu dari podcast kami Bincang with Gensi dengan aku Jovian. dan aku Freya. Sampai jumpa. Dadah.